My Brosis, tadi itu adalah cuplikan video yang saya dapat dari akun Facebook atas nama Rara Jone. Rara Jone, begitu intonasinya kalau orang Manado. Peristiwa ini terjadi hari ini, tepatnya Rabu 5 Februari 2025. Waktunya tadi pagi menjelang siang, lokasinya di SMA Negeri 1 Kota Mobagu. Jadi ceritanya, ibu guru ini menampar beberapa murid yang terlambat. Salah satunya adalah murid yang orang tuanya datang ke sekolah ini dan melakukan protes terhadap guru tersebut. Saya juga sudah melihat semua siaran langsung yang dilakukan oleh orang tua murid tersebut, dalam hal ini ayahnya. Dan dari siaran langsung itu saya melihat orang tua murid menyampaikan unek-uneknya kepada guru tersebut, dan kemudian ibu guru itu menyampaikan permintaan maaf kepada ibu dari murid itu, dan juga memeluk ibu dan murid yang ditampar. Saya turut prihatin atas persoalan ini, baik terhadap guru maupun murid dan orang tuanya. Oke, saya sampai di sini dulu, karena di video ini saya tidak akan mengulas kronologisnya. Karena saya tidak terlalu tahu bagaimana ceritanya dan saya juga tidak akan memihak kepada siapapun. Bagaimanapun juga saya pernah menjadi seorang murid dan siswa, dan juga ibu saya adalah seorang guru. Dan di zaman saya, didikan dari guru-guru saya untuk mendisiplinkan saya lebih keras dari zaman sekarang. Sehingga saya terlatih, terdidik, dan terbina dengan mental yang kuat dan attitude yang baik. Di video ini saya akan mengulas secara profesional sesuai dengan profesi saya sebagai seorang praktisi hukum. Saya akan mengulas mengenai jerat hukum terhadap guru yang menampar murid. Lalu bagaimana menyelesaikan masalahnya dan bagaimana guru dapat lepas dari jerat hukum, serta saya akan mencoba memberi solusi untuk perlindungan guru dalam menjalankan tugasnya. Tapi perlu digarisbawahi, bukan jerat hukum terhadap kasus yang menimpa guru yang sudah saya sampaikan di video pertama tadi. Tapi ini secara umum. Nama Brosis, seorang guru yang menampar murid dapat dikenai jerat hukum berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia. Beberapa dasar hukum yang dapat digunakan antara lain, satu, Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal 76C misalnya, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, dalam pasal 80 ayat 1 itu diatur dia punya pidana penjara. Yang melanggar pasal 76C itu menurut pasal 80 itu akan dipenjara maksimal atau paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda 72 juta rupiah. Jika kekerasan mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya bisa meningkat hingga 5 tahun atau lebih. Yang kedua, My Brosis, ada kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP. Pasal 351 KUHP itu mengatur tentang penganiayaan. Pada umumnya, jika terjadi pemukulan yang menyebabkan luka ringan, pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan bisa dikenakan kepada orang yang melakukannya. Termasuk misalnya kepada guru yang melakukan penganiayaan kepada muridnya. Jika menyebabkan luka berat,
pidana penjara maksimal 5 tahun dapat dikenakan. Selain pasal 351 Maiprosis, ada juga pasal 354 KUHP. Jika penganiayaan mengakibatkan luka berat secara sengaja, dapat dihukum maksimal 8 tahun penjara. Nah, selain KUHP, ada juga yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Guru yang terbukti melakukan kekerasan itu bisa dikenakan sanksi administratif seperti teguran, skorsing, hingga pemecatan. Konsekuensi lainnya adalah jika orang tua atau wali murid melaporkan kejadian tersebut, guru bisa diproses secara pidana. Kasus seperti ini juga bisa mencoreng reputasi sekolah dan berdampak pada karir guru yang bersangkutan. Nah, Maiprosis, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi antara guru dan siswa yang terlibat kasus seperti yang saya jelaskan tadi? Atau bagaimana seorang guru dapat lepas dari jeratan hukum terhadap tindakan yang dilakukannya terhadap siswa? Maiprosis, seorang guru yang menampar murid bisa lepas dari jerat hukum jika ada faktor-faktor tertentu yang meringankan atau membatalkan tuntutan hukum. Nah, beberapa kemungkinan atau cara agar guru tidak terkena hukuman pidana, misalnya yang pertama, dapat melakukan kesepakatan damai dengan orang tua murid atau wali murid. Jika hal ini dapat dilakukan dan orang tua murid tidak melanjutkan perkara, atau jika sudah dilaporkan misalnya kepada kepolisian, lalu orang tua murid mencabut laporan, maka kasus bisa dihentikan karena memang kasus penamparan adalah delik aduan. Nah, Maiprosis, dalam banyak kasus penyelesaian secara kekeluargaan dengan permintaan maaf dan ganti rugi jika ada luka atau trauma misalnya, bisa mencegah kasus berlanjut kerana hukum. Jika sudah terjadi jalur damai dan mediasi, biasanya menjadi solusi terbaik untuk menghindari proses hukum yang panjang. Yang kedua, tidak ada bukti yang kuat. Jika tidak ada bukti berupa rekaman video, saksi, atau hasil visum yang membuktikan adanya kekerasan, maka sulit bagi kepolisian untuk menyidik hal tersebut. Atau sulit bagi kejaksaan untuk menuntut guru kalau misalnya prosesnya sudah sampai di kejaksaan. Jika laporan dibuat hanya berdasarkan klaim tanpa bukti konkret, kasus bisa dihentikan karena kurangnya alat bukti. Yang ketiga, tidak ada unsur kesengajaan atau kekerasan yang berlebihan. Jika guru bisa membuktikan bahwa tindakan tersebut, misalnya dalam hal ini penamparan ya, bukan kekerasan melainkan bagian dari tindakan disiplin tanpa niat mencelakai atau niat jahat lainnya, hukuman bisa diringankan atau bisa jadi dibebaskan. Misalnya jika murid tersebut sudah berulang kali melakukan kesalahan yang sama, apalagi sudah berulang kali ditegur oleh guru dan tidak diindahkan oleh murid yang bersangkutan. Akhirnya hal itu membuat guru terpaksa mengambil tindakan yang tegas. Itu maksudnya tindakan yang dengan niat mendisiplinkan tanpa niat mencelakai. Dan juga Maiprosis, jika penamparan terjadi dalam keadaan gurunya refleks atau tanpa niat menyakiti, bisa menjadi bahan pembelaan di pengadilan. Yang keempat, pembelaan dengan dalil pendidikan dan kedisiplinan, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Saya pernah menangani kasus orang tua menampar anak. Di persidangan, saya berargumen bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Dan akhirnya, klaim saya, yang orang tua ini bebas dari jerat hukum. Tentu harus ada saksi, dan juga perlu ada juga interpretasi hakim dan pertimbangan hakim. Apakah tindakan tersebut masuk dalam batas kewajaran. Yang kelima, mediasi dan restoratif justice. Hal ini perlu dilakukan. Beberapa kasus kekerasan di sekolah bisa diselesaikan melalui mediasi antar guru, orang tua, dan
pihak sekolah. Jika semua pihak setuju untuk menyelesaikan masalah secara damai, pihak kepolisian ataupun kejaksaan bisa menghentikan perkara tersebut. Yang perlu dicatat adalah, meskipun guru bisa lepas dari jerat hukum dan beberapa kondisi, meskipun guru bisa lepas dari jerat hukum dalam beberapa kondisi, di zaman sekarang yang semuanya sudah ada aturannya, saran saya sebaiknya tindakan kekerasan terhadap murid dihindari sama sekali. Atau paling tidak tindakannya harus terukur dan proporsional. Ini bukan mengenai kasus yang viral hari ini, tapi masukan ke depan untuk Bapak Ibu guru yang menjalankan tugasnya. Selanjutnya, My Brosis, bagaimana solusi untuk perlindungan guru dan menjalankan tugasnya? My Brosis, menjadi dan menjalani tugas seorang guru tidaklah mudah. Saya selain berprofesi sebagai advokat, saya juga aktif dalam kegiatan pembinaan anak muda. Saya sering melakukan tugas mengajar, membina, dan melatih. Saya merasakan bagaimana beratnya tanggung jawab sebagai seorang guru. Paling tidak dari sisi tenaga, pikiran, dan waktu. Menjadi guru adalah profesi yang penuh tantangan, sekaligus kebahagiaan. Ada suka dan duka yang sering dirasakan oleh para guru. Sukanya menjadi seorang guru, saya mencatat beberapa poin. Yang pertama, mereka senang dan bahagia melihat muridnya berhasil. Salah satu kebahagiaan terbesar bagi seorang guru adalah melihat muridnya berkembang, sukses, dan mencapai impian mereka. Ketika seorang murid yang dulu kesulitan, akhirnya berhasil memahami pelajaran dan dapat mengembangkan dirinya menjadi baik, itu adalah kepuasan tersendiri bagi seorang guru. Yang kedua, tentu dihormati dan dihargai. Guru sering dianggap sebagai orang tua kedua, sehingga banyak murid yang tetap menghormati dan mengingat guru mereka meskipun sudah lulus. Beberapa murid bahkan kembali ke sekolah untuk berterima kasih atas bimbingan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, dapat menciptakan generasi masa depan. Guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pola pikir generasi muda. Dengan mendidik murid dengan baik, guru ikut berkontribusi dalam membangun masa depan bangsa. Dan yang keempat, ada ikatan emosional dengan murid. Banyak guru yang merasa bahagia ketika murid-muridnya tidak hanya datang untuk belajar, tapi juga berbagi cerita dan menjadikan guru sebagai tempat curahan hati atau curhat. Ikatan emosional ini sering bertahan seumur hidup karena memang menjadi kenangan yang sulit bahkan tak terlupakan. Yang kelima, memiliki pengalaman yang tidak membosankan. Setiap hari mengajar, guru memiliki tantangan dan cerita baru. Mereka berinteraksi dengan murid dari berbagai latar belakang, sehingga membuat pekerjaan ini selalu dinamis dan menarik bagi mereka. Saya rasa banyak hal yang membahagiakan menjadi seorang guru. Tapi tidak sedikit juga persoalan yang membuat guru sedih. Kalau tadi sukanya, sekarang dukanya menjadi guru. Poin penting atau catatan saya yang menjadi duka menjadi guru adalah yang pertama, gaji yang tidak selalu memadai. Di beberapa daerah gaji guru terutama honorer ya, masih sangat rendah. Banyak guru harus mencari penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Yang kedua, ada tantangan dalam mengelola murid. Tidak semua murid bisa diatur. Tidak semua murid mudah diatur. Beberapa kurang disiplin, tidak menghormati guru, atau bahkan membangkang. Bahkan tidak segan memukul gurunya. Oleh karena itu, guru harus memiliki kesabaran ekstra dalam menghadapi murid yang sulit diatur, sulit dibina. Namun seperti apapun kondisi anak didiknya, seorang guru tetap menyayangi muridnya dan bahkan berharap muridnya menjadi orang yang berhasil dan sukses. Selanjutnya ada tekanan administratif. Selain mengajar, guru juga dibebani banyak tugas administratif seperti penilaian, laporan harian, dan administrasi sekolah lainnya. Hal ini bisa membuat guru kelelahan karena harus mengerjakan tugas di luar jam mengajar.
Yang keempat, kurangnya apresiasi dan perlindungan hukum. Dalam beberapa kasus, guru bisa mendapat tekanan dari orang tua murid, terutama jika orang tua tidak setuju dengan cara mendidik yang diberikan oleh guru. Kasus guru yang dilaporkan ke polisi karena mendisiplinkan murid menunjukkan kurangnya perlindungan hukum bagi guru. Selanjutnya ada beban emosional yang besar. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga berperan sebagai pendidik, pembimbing, dan terkadang orang tua bagi murid-murid. Jadi ketika ada murid yang mengalami masalah keluarga, masalah ekonomi, atau sosial, guru sering ikut merasakan beban emosionalnya. Bahkan ada guru yang rela memberikan uangnya kepada sang murid untuk membantu beban muridnya. So my brosis, menjadi guru adalah pekerjaan yang mulia dan penuh arti, tetapi juga penuh tantangan. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, banyak guru tetap bersemangat karena mereka percaya bahwa menjadi pendidik adalah panggilan hati yang membawa perubahan bagi generasi yang akan datang. Masalahnya, guru sering menghadapi tantangan dalam menegakkan disiplin di kelas. Dan dalam beberapa kasus, mereka dapat terkena tuduhan hukum jika dianggap melakukan kekerasan. Maka menurut saya, perlu ada solusi terhadap persoalan ini. Saya ingin memberikan solusi agar guru tetap terlindungi dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, untuk Bapak Ibu guru ya harus mematuhi pedoman disiplin tanpa kekerasan. Bagi Bapak Ibu guru sebaiknya dalam melakukan pembinaan kepada murid dapat menggunakan metode disiplin yang positif, seperti misalnya konseling, pendekatan psikologis, atau sistem reward, pemberian pujian, atau punishment tanpa kekerasan fisik. Hal ini mengacu pada Permendikbud nomor 82 tahun 2015 yang melarang kekerasan di lingkungan sekolah. Selanjutnya perlu adanya perlindungan bagi guru. Sebenarnya sudah ada peraturan yang melindungi guru, yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 pasal 39. Di situ menyebutkan bahwa guru berhak mendapatkan perlindungan hukum, profesi, dan kesejahteraan. Guru dapat melapor ke dinas pendidikan atau organisasi profesi seperti misalnya PGRI atau mungkin ada organisasi guru lainnya jika menghadapi masalah hukum, sehingga mendapatkan advokasi dari organisasi profesi tersebut. Guru yang menghadapi tuntutan seharusnya bisa mendapat bantuan hukum dari organisasi, misalnya tadi saya bilang PGRI atau mungkin ada LBH pendidikan. Tetapi juga sudah sepatutnya pemerintah dan sekolah menyediakan bantuan hukum bagi guru yang menjalankan tugasnya dengan baik, namun kemudian terkena kasus yang tidak adil. Selanjutnya, mendorong penyelesaian secara mediasi ketika guru terkena jerat hukum. Jika terjadi konflik antara guru dan murid atau orang tua, jalur mediasi dan restoratif justice bisa menjadi solusi agar masalah tidak langsung dibawa ke ranah hukum. Menurut saya, sekolah harus memiliki tim khusus untuk dapat menangani konflik antara guru dan murid agar tidak terjadi tindakan sepihak seperti laporan polisi tanpa klarifikasi. Selanjutnya, adanya peran sekolah dan pemerintah secara konkret dalam perlindungan guru, seperti misalnya membuat SOP atau standar operasional prosedur dalam menangani pelanggaran siswa agar guru tidak bertindak sendiri dalam mendisiplinkan murid. Sekolah dan dinas pendidikan harus melindungi guru dari intimidasi hukum, terutama jika guru bertindak sesuai aturan. Lalu kemudian dapat mengeluarkan regulasi khusus yang memastikan bahwa guru tidak langsung dituntut hukum tanpa proses internal sekolah terlebih dahulu. Ini dapat melindungi guru dari jerat hukum pidana terhadap tindakan disiplin yang dilakukan guru kepada muridnya. Selanjutnya juga dapat meningkatkan kesadaran orang tua dan siswa. Caranya bagaimana? Misalnya mengedukasi orang tua dan siswa bahwa guru adalah mitra dalam pendidikan, bukan musuh. Atau dapat mengadakan sosialisasi tentang batasan disiplin di sekolah agar orang tua tidak salah paham terhadap tindakan.
Intinya, my brosis, guru perlu perlindungan hukum dan kebijakan yang jelas dalam mendisiplinkan siswa tanpa takut dikriminalisasi. Solusinya meliputi penerapan disiplin positif, advokasi hukum, mediasi, dan dukungan dari sekolah serta pemerintah. Dengan pendekatan ini saya kira guru bisa bekerja dengan aman tanpa khawatir terjerat masalah hukum. Demikian dari saya, seorang yang pernah mengalami pendisiplinan yang keras, yang sangat berguna dari Bapak Ibu guru sewaktu saya di bangku sekolah. Apakah Anda ada pengalaman tak terlupakan sewaktu di sekolah? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika menurut brosis video ini bermanfaat, silakan like dan share kepada yang lain. Dan jangan lupa subscribe. Dan kalau ada kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kiranya video ini bermanfaat kepada kita semua. Salam Tuturi Handayani bagi para pahlawan tanpa tanda jasa. Maju terus untuk mendidik, membina, dan menyiapkan generasi bangsa di masa yang akan datang.